Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in walau murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'dum. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Halo, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Integrasi Sains dan Islam. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai dikotomi ilmu menurut Asy-Syafi'i, Al-Qabisi, Al-Ghazali, Burhanuddin, Az-Zarnuji, Ibnu Jama'ah, dan Ibnu Tamiyah. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Muhammad Rizky Herdiana Pratama. Kemudian ada rekan saya, Puji Astuti dan Siti Miftahus Sururoh. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini ada mengenai materi definisi dikotomi ilmu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ya, baik, untuk definisi dikotomi ilmu, secara etimologi, istilah dikotomi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dikotomi yang berarti pembagian dua bagian, pembelahan dua, dan bercabang dua bagian. Namun, secara istilah, dikotomi ini dipahami sebagai suatu pemisah antara ilmu umum dan ilmu agama. Jadi dikotomi ilmu itu berarti adanya pembeda atau adanya pemisah antar ilmu umum dan juga ilmu agama. Ya, yang pertama di sini ada dikotomi ilmu menurut Imam Asy-Syafi'i, bahwasannya menurut beliau ilmu itu dikategorikan menjadi dua, yaitu ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu agama atau ilmu syariah ini mencakup segala ilmu yang berkaitan dengan ajaran agama Islam, seperti fikih atau ilmu hukum, kemudian tafsir atau ilmu penafsiran, hadis, akidah, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ilmu dunia yaitu atau ilmu akli, yaitu ilmu yang berkaitan dengan pemahaman mengenai dunia, alam, dan kehidupan yang lebih bersifat rasional dan empiris, seperti ilmu matematika, astronomi, kemudian kedokteran, dan ilmu-ilmu alam lainnya. Walaupun ilmu tersebut penting, nah menurut Imam Asy-Syafi'i, ilmu dunia ini tidak boleh mengesampingkan ilmu agama. Artinya ilmu agamalah yang nomor satu. Nah, tadi kan dijelaskan juga ilmu dunia ini tidak boleh mengesampingkan ilmu agama. Ya, berarti artinya ilmu dunia ini fungsinya hanya sebagai pelengkap yang dapat digunakan untuk mendukung pemahaman lebih baik mengenai kehidupan dan ketuhanan. Jadi ilmu dunia ini sifatnya tambahan, pelengkap saja dalam melengkapi ilmu-ilmu agama yang sudah kita dapat sebelumnya. Nah, itu dikotomi ilmu menurut Imam Asy-Syafi'i. Kemudian selanjutnya ada dikotomi ilmu menurut Al-Qabisi, di mana dikotomi ilmu menurut Al-Qabisi ini merujuk pada pemisahan ilmu menjadi dua kategori utama, yaitu ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini merupakan ilmu yang membawa seseorang kepada kebaikan, kedamaian, dan kebijaksanaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan ilmu yang tidak manfaat ialah ilmu yang tentunya tidak memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita, dan cenderung malah menambah kebingungan atau bahkan menambah atau membawa pada kesesatan. Nah, menurut Al-Qabisi ini menekankan pada pentingnya ilmu yang memiliki nilai praktis dan moral yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti artinya menekankan nih Al-Qabisi ini, ilmu itu harus bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar teori tetapi juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita.
Nah, sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak hanya terbatas pada teori saja, tetapi juga pada pengamalan ilmu tersebut untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi, menurut beliau, dikotomi ilmu ini syaratnya yaitu bermanfaat atau tidaknya dalam kehidupan umat manusia. Nah, itu dikotomi ilmu menurut Al-Qabisi. Selanjutnya ada dikotomi ilmu menurut Al-Ghazali, kemudian Burhanuddin, yang akan dijelaskan oleh teman saya Puji Astuti. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dikotom menurut Al-Ghazali dan Al-Zarnuji. Ilmu menurut Al-Ghazali ini adalah suatu cahaya yang dapat menerangkan hidup seseorang untuk mencapai tujuan kebahagiaan dunia maupun juga akhirat. Ilmu dikotom menurut Al-Ghazali ini adalah suatu ilmu yang berbeda antara ilmu agama dan juga ilmu non-agama. Ilmu non-agama ini dimaksudkan adalah ilmu-ilmu yang bersifat duniawi atau bersifat umum. Nah, keduanya ini bukan menjadi suatu perdebatan antara ilmu agama dan non-agama, melainkan kedua ilmu tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing dan bersifat independen. Menurut Al-Ghazali, ilmu itu dikategorikan menjadi 4 macam. Yang pertama, ilmu ini sebagai proses untuk mengetahui. Kemudian yang kedua, ilmu ini adalah orang yang mengetahui. Yang ketiga, ilmu ini adalah sesuatu yang dengannya orang bisa tahu. Dan yang terakhir, ilmu ini adalah sesuatu hal yang dengannya hakikat bisa diketahui. Selanjutnya, dikotom menurut Al-Zarnuji. Secara umum, Al-Zarnuji ini tidak membedakan antara ilmu agama dan juga ilmu non-agama. Ilmu agama yaitu ilmu al-ulum al-syar'iyah dan ilmu-ilmu non-agama al-ulum ghair al-syar'iyah. Nah, ia mengatakan atau mengemukakan bahwa ilmu ini diklasifikasikan berdasarkan hukum untuk mempelajarinya dalam ilmu fikih, bahwa ilmu itu adalah fardu ain dan fardu kifayah. Mungkin itu cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang dikotomi menurut Ibnu Jama'ah. Menurut beliau, pemikiran pendidikan ini banyak dituangkan di dalam kitabnya, salah satunya yang berjudul Tadhkirat al-Sami wal Mutakallim fil Adab al-Alim wa al-Muta'allim. Nah, jika ditelaah pemikiran pendidikan yang dituangkan oleh Ibnu Jama'ah ini menggabungkan corak antara akhlak dengan fikih. Nah, adapun keunggulan Ibnu Jama'ah ini merupakan seorang praktisi pendidikan yang berpengalaman mengajar di berbagai tempat dan di sejumlah wilayah pada masa itu. Lebih jauh, Ibnu Jama'ah juga mengemukakan tentang keutamaan ilmu, pengetahuan, keutamaan orang yang mencari ilmu. Bahkan beliau menyebutkan bahwa menyibukkan diri dengan menuntut ilmu karena Allah lebih utama daripada ibadah nafilah atau ibadah sunnah. Lalu adapun yang dibahas terkait akhlak di dalam akhlak oleh Ibnu Jama'ah ini ada konsep etika ulama dan pendidik. Nah, maksudnya ini adab seorang pendidik terhadap diri sendiri, lalu adab seorang pendidik terhadap peserta didiknya, lalu ada adab dengan
ilmu dan ataupun pelajaran yang diajarkannya. Nah, selanjutnya ada konsep etika peserta didik. Nah, yang dimaksudkan dengan konsep etika peserta didik ini melingkupi adab dengan dirinya sendiri, terus adab dengan gurunya atau pendidik atau ulama, lalu ada adab dengan teman sekelas atau sebaya. Nah, terus ada adab dengan ilmu ataupun pelajaran yang dipelajarinya. Selanjutnya ada materi pelajaran atau kurikulum. Yang dimaksud ini maksudnya adab kepada kitab atau yang dipelajari gitu. Maksudnya itu dituntut untuk memuliakan hal-hal rinci seperti ilmu ataupun kitab ataupun sumber lainnya. Selanjutnya ada pendekatan belajar. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pendekatan belajar ini ada banyak ya bentuknya. Terus ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar berarti kan mencakup kelas, sekolah, teman, guru, dan lainnya. Jadi bagaimana cara kita atau kita seorang guru ataupun kita seorang murid, bagaimana caranya adab terhadap lingkungan pendidikan. Seperti halnya tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Terus menjaga kelestarian yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya, nah di sini juga ada dikotomi menurut Ibnu Taimiyah. Nah, menurut pemikiran beliau di dalam bidang pendidikan, dikotomi ilmunya dibagi menjadi bidang filsafat pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, bahasa, terus ada pengantar dan pengajaran, ada metode pendidikan, terus ada etika, guru dan murid, serta hubungan pendidik dengan kebudayaan. Nah, semua pemikirannya ini tentang pendidikan dibangun berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah melalui pemahamannya yang mendalam, jernih, dan energik. Mungkin masih sama ya dengan Ibnu Jamaah. Di sini juga masih menjelaskan tentang pendidikan. Ada tujuan pendidikan, nah di sini kan ada etika tuh. Ibnu Taimiyah juga membahas tentang etika seorang guru, etika seorang murid kepada gurunya gitu. Terus masih juga ada tentang metode pendidikan gitu kan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi dikotomi ilmu menurut 6 para ulama besar di kala itu, pembagiannya menurut pembagiannya ini sangat bermacam-macam. Ilmu diklasifikasikan berdasarkan sumber, tujuan, dan penggunaannya, dan menekankan keseimbangan ilmu agama dan ilmu umum seperti ilmu pendidikan dan mempertimbangkan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Nah, ilmu yang banyak dibahas dalam ke-6 tokoh ulama tersebut banyaknya membahas tentang ilmu pendidikan yang seperti kurikulum, adab seorang guru, adab seorang murid, lalu ada lingkungan sekolah, ada kurikulum, ada metode pengajaran, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa meninggalkan komentar di kolom GCR ya.
Oke.